kemudian, Julian pun resmi bebas dari penjara. Saat ini Safira, Mama Gina, dan Tante Wulan begitu juga dengan Alfa akan segera menjemput Julian dari tahanan kantor polisi karena saat ini resmi bebas Julian. Alfa, Mama Gina, Safira, dan Tante Wulan sudah tidak sabar ingin segera menjemput Julian. Tiba-tiba Tante Wulan mengalami kontraksi. Mama Gina, Safira sangat panik dengan kondisi Tante Wulan saat ini karena Tante Wulan akan segera melahirkan. Mama Gina menyarankan Safira dan Alfa agar pergi terlebih dahulu menjemput Julian karena Mama Gina akan mengantar Tante Wulan ke rumah sakit untuk pertolongan pertama. Karena saat ini Tante Wulan akan segera melahirkan. Sebenarnya Mama Gina sangat berharap sekali ikut pergi menjemput anak kesayangannya yang telah dekam di penjara. Tapi demi Tante Wulan, Mama Gina terlebih dahulu menyelamatkan Tante Wulan. Safira dan Alfa pun bergerak ke kantor polisi menjemput Julian. Yuda dan Dania sudah kembali. Yuda sudah berhasil mengubah identitasnya. Yuda dan Dania pun sangat bahagia karena akhirnya Dania dan Yuda akan berlayar. Yuda memerintahkan kepada anak buahnya dan kepada Dania agar tidak memanggil nama Yuda lagi, agar penyamaran Yuda pun tidak terbongkar, sehingga Yuda bisa bebas menunjukkan wajahnya di hadapan semua orang. Dengan penuh ceria, Dania menunjukkan wajahnya. Di sini Dania dan Yuda akan baru mengetahui bahwa kejahatan yang ditinggalkan oleh Yuda ternyata menjadi kena imbas ke Julian. Julian menjadi mendekam di penjara karena Yuda, sedangkan Yuda dengan enaknya pergi ke Australia mengganti identitasnya. Di perjalanan, Rafael pun menjegat Mona, memaksa Mona untuk memberitahukan apakah anak mereka perempuan atau laki-laki. Rafael sangat berharap sekali agar Mona dan anaknya dapat tinggal bersama Rafael di rumahnya kembali. Mona pun terdiam. Mona tidak memberikan apapun jawaban kepada Rafael karena sejujurnya bahwa anak Mona dan Rafael sudah meninggal dunia. Mona tidak bisa memberitahukan kepada Rafael karena jika Rafael mengetahui maka Rafael bisa stres kembali dan depresi dan akan mengganggu Julian dan Safira yang sedang bahagia saat ini. Rafael memaksa Mona untuk memberitahukan di mana anak mereka saat ini karena Rafael tidak tahu bahwa anaknya telah meninggal dunia. Safira pun sampai di kantor polisi dan bertemu dengan Julian suaminya. Penuh air mata bercucuran di hadapan Julian dan Safira. Julian pun dan Safira langsung berpelukan melepaskan rasa kangen rindu yang telah berpisah selama 5 bulan ini. Safira mengatakan Safira sangat bahagia. Akhirnya Safira bisa memeluk dan bisa bersama suaminya kembali. Julian pun sangat terharu. Selama 5 bulan ini, Julian merindukan kehadiran istri dan kehadiran kandungannya bisa selalu bersama. Safira pun menangis di saat Julian mencium kandungan Safira. Julian berlutut di hadapan Safira untuk mengucapkan kata bahagia kepada kandungan Safira, mengatakan bahwa Julian berjanji kepada kandungan Safira bahwa Julian tidak akan pergi meninggalkan kandungan Safira dan pergi meninggalkan Safira lagi. Julian mencium perut Safira dan mengucapkan terima kasih. Di saat Julian di penjara, kandungan Safira baik-baik saja dan tidak rewel. Safira semenjak Julian di penjara, Safira pun tidak bisa manja-manja kepada Julian karena Julian mendekam di kantor polisi. Tapi sekarang Julian sudah bebas. Julian dan Safira akan selalu bersama menunggu kehadiran baby kembarnya. Rasa bahagia dan haru ada di Safira dan Julian sambil meneteskan air mata rasa bahagia karena akhirnya Julian bebas dari tahanan kantor polisi. Safira dan Julian menikmati kebersamaan ini. Setelah 5 bulan berpisah, akhirnya dapat kembali dan bersatu kembali. Karena Rafael yang licik tidak akan bisa memisahkan Julian dan Safira untuk selama-lamanya.
Justru saat ini Julian dan Safira akan kembali bahagia dan bersama. Sedangkan Rafael saat ini hidupnya menderita karena ternyata anak Rafael dan Mona telah meninggal dunia. Rafael pun belum mengetahuinya. Sedangkan Safira dan Julian bersiap-siap menunggu kehadiran baby kembarnya yang akan dilahirkan segera. Terima kasih.